Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Sabtu malam ini tanggal 3 September tahun 2022. Waktu begitu cepat saat ini sudah di tanggal 3 September dan di malam. Besok hari Minggu tanggal 4 September harinya Tuhan. Semua Bapak Ibu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Sebabnya Yesus satu-satunya sobat yang sempurna. Satu-satunya Tuhan juru selamat yang agung, mulia dan ajaib. Oleh karena itu mari, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, Tuhan berikan banyak tak terhingga kepada kita. Nafas saja dikasih Tuhan, nafas secara gratis, tidak perlu bayar. Sedangkan kalau kita sakit zaman tahun lalu, waktu banyak orang kena COVID varian Delta, sesak napas, membeli oksigen bayar mahal, saudara. Tapi kenyataannya Tuhan Yesus tidak pernah megang pasang tarif buat kita semua. Seluruh organ tubuh kita itu ciptaan Tuhan. Karena Tuhan ciptakan kita ada maksud ilahi. Dan kita harus tahu diri. Harus tahu tentang rencana Tuhan. Harus mengerti akan kehendak Tuhan. Oleh karena itu mari, jangan pernah melangkah sesuai dengan kehendak kita. Tetapi Tuhan mau pakai hidup kita menjadi saksi yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Tema firman Tuhan malam ini tentang kesaksian dan hidup. Karena kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Beritakan firman Tuhan apa yang kita alami. Untuk memberitakan firman, memberikan kebenaran kepada banyak jiwa-jiwa. Supaya kita menjadi saksi, dipakai Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa yang hidup di dalam kegelapan dosa akan berjalan di dalam terang Tuhan. Mereka yang hidup di dalam kegelapan, tidak mengenal kebenaran, Tuhan mau pakai hidup kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa mengenalkan kebenaran Tuhan. Biar Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Terus kita bergandengan tangan, layani pekerjaan Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, tidak kita sia-siakan kesempatan waktu yang terbaik. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan menyanyikan sebuah pujian yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu ya Yesus. Tuhan mau pakai setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Haleluya. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu Yesusku. Amin, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, yang kau temukan di dalamku. Haleluya. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu Yesusku. Amin, haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Amin Tuhan. Pakailah hidupku untuk menjadi alatmu, untuk kemuliaan namamu. Sebab yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu Yesusku. Amin, haleluya.
Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, tapi hamba yang selalu Kau cari, Kau temukan di dalamku. Amin, lalu selama ku hidup ku mau menyembah, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, Tuhan Yesusku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu, kami memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang maha sempurna. Pakailah hidupku ini ya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Amin, haleluya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, tapi hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Amin, haleluya. Selama ku hidup ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, oh Tuhan Yesusku. Amin, haleluya. Yang terbaik yang ada padaku ku persembahkan kepadamu, Tuhan Yesusku. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya Bapaknya bagi Engkau, Tuhanku Yesus. Sucikan mulut kami, pikiran kami, hati kami. Sebentar kami mau baca firman Tuhan. Aku lapar, hauskan firman-Mu Bapa. Kami hamba-Hamba-Mu, kami semua anak-anak-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Ku simpan dalam hati kami. Biar Kau mau pakai hidup ini Tuhan. Ku serahkan hidupku yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih, kami percaya hari inilah hari yang diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih, segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali pada Sabtu malam ini tanggal 3 September 2022 Bapak Ibu ya. Mari kita senantiasa buktikan kepada Yesus bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang setia. Karena Tuhan berfirman tadi, kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu agung, mulia, dan sempurna. Di Bukit Golgota, segala dosa kutuk kita sudah dilepaskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga iblis tidak bisa mendakwa lagi kita. Karena Tuhan sudah selesai melaksanakan tugas yang mulia. Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia, maha sempurna. Melalui Yesus Kristus kita mengenal kebenaran. Dan makin hari kita mau cinta Tuhan. Dan kerinduan kita, Tuhan pakai hidup ini
untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca perjanjian baru, Bapak ya. Kita rutin saat ini, puji Tuhan, sudah sampai di surat 1 Yohanes pasal yang kelima. Ini adalah pasal yang terakhir. Besok Tuhan izinkan, kalau Tuhan berkenan, kita diberikan sehat supaya kita bisa baca suratan Yohanes yang kedua atau 2 Yohanes ya. Kalau sudah selesai pasal yang kelima ya, berikutnya suratan Yohanes yang kedua selesai, surat Yohanes yang ketiga selesai, masuk ke kitab Yuda selesai, baru kitab Wahyu. Mari sama-sama saya membaca surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 12, demikian firman Tuhan. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, yang mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, yang membuat dia menjadi pendusta, karena dia tidak percayakan kesaksian yang diberikan Allah kepada anaknya, tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat 12 yang terakhir, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca, suratan Yohanes pasal 5 dari ayat yang ke-6 sampai 12. Supaya membawa kita makin hari makin paham, makin pentingnya nih kalau kita baca sendiri bersama-sama dengan saya. Kalau Bapak Ibu bingung, bisa saya jelaskan Bapak ya. Yang pertama, di ayat yang ke-6, inilah dia yang telah datang dan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tapi dengan air dan darah ya, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ini apa maksudnya saudara? Dia datang dengan air dan darah, ternyata dimaksudnya pengorbanan Kristus. Bicara air dan darah, kita baca dalam Yohanes pasal 19 ayat 34. Lihat ini saudara, Yohanes 19 ayat 34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi artinya pengorbanan Tuhan Yesus yang membawa kita kepada suatu kebenaran. Maka di sini kata ada kebenaran. Roh, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Artinya melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, yang dulunya kita mendapatkan hukuman dosa, tidak ada kebenaran dalam hidup kita, sudah hilang kemudian Allah sejak manusia jatuh di dalam dosa. Tapi melalui kedatangan Yesus Kristus di atas kayu salib, dia rela berkorban. Hidup kita menjadi berarti. Dulu kita tidak berarti. Dulu kita hanya anak-anak kutuk. Tapi saat ini melalui Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak yang sudah dimerdekakan. Sehingga kita firman dalam Roma pasal 6 ayat 18, kita bukan hamba dosa lagi, tapi hamba kebenaran. Oleh karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita berterima kasih karena melalui pengorbanan dari Tuhan Yesus kita dibenarkan. Dan firman Tuhan dikatakan, dan rohlah, Roh Kudus ini yang memberi kesaksian. Jelas, roh Allah memberi kesaksian melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Karena roh adalah kebenaran. Jadi karena Roh Kudus adalah sumber kebenaran, kita juga dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari, makin hari kita mencinta Tuhan, makin hari kita mau mengasihi Tuhan. Langkah-langkah kita melangkah, jangan pernah melangkah sendiri, tapi melangkah bersama Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus, sumber kebenaran, akan menuntun hidup kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-7, sebab ada 3 memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Kita mengenal nama Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat mencipta segala sesuatu. Dia mampu mencipta segala-galanya. Dan Tuhan yang menciptakan segala-galanya mampu menjadikan dirinya sebagai manusia. Itulah Yesus Kristus. Kita tidak bisa menjadi Tuhan. Kita tidak punya kemampuan menjadi siapapun.
Tapi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha dahsyat, maha mulia, maha segala-galanya, punya kemampuan tak terbatas. Mau jadi 1 juta manusia bisa, mau jadi bermilit-milit manusia bisa. Termasuk mohon maaf kalau Tuhan marah kepada umat manusia waktu air bah sudah tidak diciptakan lagi manusia, bisa saja. Tapi itu otoritas dan kedaulatan Tuhan. Tapi kenyataannya Tuhan begitu besar kasihnya, mendorong kita makin hari makin cinta Tuhan, makin hari makin mengasihi Tuhan. Sungguh kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Tuhan memberkati kita semua, supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Dan yang ayat 8, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiga adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang adanya. Jadi kita sebagai manusia juga menjadi saksi melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Sehingga contoh konkret saudara dan saya ini, sejak Tuhan Yesus 2000 tahun lalu lahir untuk kita, mati untuk kita, dan bangkit untuk kita. Dan janji Tuhan, Yesus akan datang kembali, akan menjemput buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Berita firman Tuhan supaya kita menjadi saksi. Seperti contoh di dalam Alkitab di 1 Petrus 2:9 dikatakan bahwa kamu adalah imamat yang rajani. Saya mau baca, saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya, nah ini, kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Dipakai Tuhan, kita menjadi saksi, saudara. Kesaksian yang hidup. Hidup adalah hidup kita. Firman Allah tuh hidup di dalam kita. Kita hidupi firman Allah. Kesaksian yang hidup. Kita betul-betul menjadi saksi. Dan kita hidupi firman Tuhan. Karena firman tuh hidup lebih tajam dari pedang bermata dua. Kalau saudara baca di Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua, di manapun yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Sumber kebenaran dari firman Tuhan. Jadi mari kita menjadi saksi. Saksikan cintanya Tuhan yang saudara alami. Saya bersaksi di mana-mana, termasuk firman Tuhan. Pagi malam saya beritakan firman Tuhan menjadi suatu kesaksian hidup. Saudara lihat sendiri, saya senantiasa sehat. Ini kesaksian. Membuktikan bahwa Yesus itu hidup, saudara. Dia ajaib. Maka dikatakan sini, Yesus hidup. Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Bahwa kita betul menerima kesaksian bahwa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Di ayat ke-10. Barang siapa percaya kepada anak Allah yang punya kesaksian itu di dalam dirinya. Setiap kita harus mengalami kesaksian, pengalaman pribadi di dalam kehidupan kita tentang Yesus Kristus. Supaya kita solid di dalam Dia. Kita menjadi anak Tuhan militan. Tidak mudah gugur keadaan dunia yang semakin kacau balau ini. Hidup kita menjadi saksi bagi Kristus. Karena kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati, telah lahir untuk kita, mati buat kita, bangkit untuk kita. Dia naik ke surga untuk kita, untuk datang kembali menyediakan tempat buat kita. Dan yang paling terakhir, di ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Artinya anak bicara firman Tuhan. Kita tadi sudah saya katakan, kita percaya kepada Yesus Kristus. Dia sudah lahir untuk kita. Dia mati buat kita. Dia naik ke surga untuk kita. Dia bangkit untuk kita. Dia akan datang. Ada 5 peristiwa ilahi. Yaitu pertama lahir, kedua mati, ketiga Yesus bangkit, keempat Yesus sudah naik ke surga, dan kelima kita menantikan kedatangan. Mari kita percaya Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, Yesus sebagai anak Allah. Dalam kaitannya anak, yaitu ketaatan dikaitkan dengan kehidupan kita, supaya kita sebagai anak-anak Allah milikilah sifat taat, milikilah sifat percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, kesaksian yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi katakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, supaya kamu dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang sudah mengeluarkan kita. Coba ini saudara, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang ajaib itu. Dulu kita bukan umat Tuhan, tapi saat ini jadikan umat Tuhan. Dulu kita tidak mendapatkan belas kasihan, tapi saat kita sudah mendapatkan belas kasihan oleh karena kasih Tuhan yang sudah memanggil, memilih kita. Oleh itu mari, biar kita menjadi suatu kesaksian hidup. Dalam rumah tangga kita menjadi saksi. Dalam pertemanan, di kantor, dalam pelayanan, dimanapun Tuhan mau pakai hidup kita menjadi saksi yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Oleh itu sesuai dengan pujian ini, selama ku hidup, ku mau menyembahmu.
Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik, ini komitmen kita. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Selama aku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Amin, haleluya. Yang terbaik yang ada padaku, Bapa, ku persembahkan hidupku ini untuk kemuliaan-Mu. Amin, Bapa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum berbaring tidur, mari kembali kepada firman Tuhan. Biar kita senantiasa berjaga dan berdoa, dan sesuai dengan tema firman Tuhan, biar Tuhan memakai kehidupan kita menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Supaya keluarga kita, handai tolan sahabat kita yang belum mengenal kebenaran, terangkan, saksikan tentang kebenaran Tuhan, supaya mereka diselamatkan, ikut bersama kita masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Selamat malam, selamat kita berjumpa. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Semua kita alami perjumpaan dengan Tuhan, berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan. Amin.